Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Saya mengajak kita bersama-sama kita kembali datang beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mengambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut ibadah kita pada hari ini. Beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Mari kita naikkan pujian, Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya. Mari berlutut seluruh bumi di hadapannya. Berdiam diri di hadapannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita bersama-sama kita menghadap Tuhan. Kita mengarahkan seluruh hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan kita datang kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan urapan Roh Kudus menyertai ibadah kita. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan kembali oleh Tuhan untuk bersama-sama beribadah kepadanya. Dan kita bersyukur walaupun masih dalam kondisi pandemik virus corona, tapi kita diberikan kesempatan kekuatan oleh Tuhan untuk senantiasa dapat beribadah bersama-sama meski hanya berada di rumah kita masing-masing. Masih dalam keadaan berdiri, kita akan bersama-sama membacakan ayat penuntun kita. Ayat penuntun kita yang terambil di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan 4. Kita akan membacakannya bersama-sama sebanyak 2 kali. Kita akan membaca ayat penuntun kita pada hari ini, 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Sekali lagi, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga
bagi kamu. Puji nama Tuhan, masih dengan tetap berdiri, kita akan bersama-sama menaikkan pujian pengagungan kita bagi Tuhan. Kita bersama-sama memuji Tuhan, berilah hormat padanya. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita lebih jauh masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni kita, Tuhan melayakkan kita untuk masuk hadirat-Nya. Kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, jikalau pagi hari ini kami boleh datang kembali untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah keadaan bangsa kami yang masih menghadapi pandemik virus corona, saat ini kami masih boleh beribadah kepada Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami. Mari Tuhan, sebelum kami lebih jauh masuk dalam ibadah kami saat ini, kami mau mohon kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni kami dari segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Kami sadar Tuhan, bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang dapat kami sembunyikan. Kami seringkali menyakiti hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan. Kami sering menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Dan kiranya Tuhan boleh layakkan kami untuk masuk dalam ibadah-Mu pada saat ini. Ini doa pengakuan dosa kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Bersama-sama kita akan menerima berita anugerah Tuhan. Berita anugerah Tuhan yang terambil di dalam kitab 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, berita anugerah kita hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian tadi berita anugerah kita yang sudah kita baca bersama-sama, dan biarlah berita anugerah ini dapat kita responi bersama-sama di dalam kehidupan kita hari demi hari. Kita bersuka cita karena kita telah diselamatkan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama meresponi berita anugerah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian, Ku bernyanyi puji Yesus. Undang jemaat untuk bangkit berdiri. Hanya Yesus yang terindah, dan ku dipuaskan Dia. Ku hanya pandang padanya, rohku dibebaskan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama umat percaya di sepanjang abad, mari kita bersama-sama mengambil sikap tegak. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Guru Injil Hervi dengan tema harapan di balik kebangkitan. Mari kita bersama-sama
menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan kita sambut firman Tuhan dengan menaikkan pujian, penuhiku dengan firman-Mu. Firman Tuhan itu digambarkan seperti air sungai, dan hidup kita digambarkan sebagai bejana Allah. Kita rindu firman Tuhan yang akan kita dengar bersama dapat tinggal diam dalam hati kita. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Undang jemaat untuk berdiri, kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bujana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur di pagi hari ini yang masih Tuhan izinkan bagi kami untuk hidup, bernafas, dan juga menikmati anugerah Tuhan. Meskipun dengan situasi dan kondisi yang saat ini terjadi di seluruh belahan dunia, namun ini tidak mengurangi rasa syukur kami, rasa ucapan terima kasih kami kepada Allah Tritunggal yang senantiasa menyertai kami. Dan saat ini Bapa di surga, kami akan membaca dan kemudian akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan kami melalui Roh Kudus, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan akan kami pelajari sebentar, benar-benar boleh tertanam dalam hati kami, menguatkan iman percaya kami kepada Kristus yang telah bangkit. Nyatakanlah apa yang menjadi kehendak hati-Mu bagi kami, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan mampu kami aplikasikan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, biarlah oleh anugerah-Mu, oleh hikmat-Mu, hamba-Mu boleh dimampukan oleh Tuhan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan seperti apa yang Tuhan mau. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, meskipun dengan situasi, kondisi yang saat ini sangat, ya bisa dikatakan sangat menakutkan, tetapi sekali lagi seperti doa saya katakan tadi, ini tidak akan mengurangi rasa syukur kita terhadap apa yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami. Dalam keadaan susah, sakit, senang, diberkati,
kita senantiasa selalu harus bersyukur kepada Tuhan. Karena itu semua terjadi atas seizin Tuhan. Dan ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, maka Tuhan juga yang akan memampukan kita untuk bisa melewati setiap cobaan ini. Yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan memampukan kita. Tidak mungkin kalau kita tidak mampu, maka Tuhan memberikan itu bagi kita. Saya yakin dan percaya dalam iman bahwa ketika Tuhan mengizinkan ini terjadi, maka Tuhan sudah sebenarnya telah mempersiapkan kita supaya kita benar-benar bisa melewati setiap cobaan demi cobaan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan di bawah satu tema harapan di balik kebangkitan. Sekali lagi, tema harapan di balik kebangkitan. Kalau mungkin pada Paskah saya berbicara tentang bagaimana kemudian ada harapan-harapan yang kemudian diperlihatkan oleh Kristus, maka harapan di sini pada minggu ini kita akan melihat ini dari segi yang lebih praktis lagi. Kalau mungkin dulu itu bersifat eskatologis atau sesuatu yang bersifat rohani, tapi di sini kita lebih berfokus kepada sesuatu yang bersifat praktis, di mana kemudian ada harapan di balik kebangkitan Kristus. Nah, sehubungan dengan tema ini, maka saya mengajak Bapak Ibu membaca Alkitab yang terambil di dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Sekali lagi, dalam Yohanes pasal 21 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu Saudara-saudara, dan Bapak Ibu Saudara-saudara di rumah bisa menyimaknya, bahkan juga bisa membacanya di dalam hati, atau mungkin bisa berbaca secara bersama-sama juga dengan saya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami juga pergi dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?"
Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan mengaplikasikannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, cerita ini tentunya bukanlah suatu cerita yang baru. Karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu di rumah maupun yang di tempat ini sudah sering kali membaca bahkan juga mendengar tentang khotbah ini atau tentang teks ini dikhotbahkan. Di sini kita secara garis besar saya akan menjelaskan atau kemudian menceritakannya kembali bahwa di sini terjadi pertemuan yang kedua kali antara Yesus beserta dengan murid-muridnya. Kemudian kita bisa melihat di sana ada Simon Petrus yang kemudian pada waktu itu ada di Galilea, kemudian berkata bahwa ia akan pergi menangkap ikan. Kemudian kita bisa melihat di sana ada juga murid-murid Yesus yang lain yang kemudian ikut bersama dengan Simon Petrus untuk menangkap ikan. Tetapi ada satu hal yang menarik di sini. Di sana dijelaskan bahwa mereka selama semalaman mereka tidak mendapatkan apa-apa. Artinya mereka tidak mendapat tangkapan seekor pun selama mereka mencari ikan pada malam itu. Dan kemudian kita bisa melihat dalam ayat keempat, kemudian ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak mengetahui bahwa itu Yesus. Ini adalah sebuah tradisi pada waktu itu, jadi kalau ada nelayan yang kemudian pergi mancing, pergi menjala ikan, maka pagi hari itu pasti ada orang yang akan menunggu di tepi pantai untuk membeli hasil tangkapan itu. Jadi mereka pikir mungkin pada waktu itu adalah orang-orang yang biasanya datang untuk membeli ikan. Dan di sini kita bisa melihat ada keterangan dikatakan itu ketika hari mulai siang. Sebenarnya teks ini kalau dilihat dari bahasa asli ini menunjukkan kepada suatu waktu yang sebenarnya itu masih gelap, artinya masih pagi-pagi benar, seperti apa yang dilakukan oleh perempuan-perempuan ketika mereka datang ke kubur Yesus. Artinya masih sangat gelap, masih samar-samar. Jadi mereka pasti tidak akan mengetahui dengan pasti bahwa itu adalah Yesus. Kemudian Yesus pada waktu itu kemudian bertanya kepada mereka, "Apakah kamu mempunyai lauk pauk?" Di sini saya melihat ini sebenarnya Yesus Maha Tahu. Dia sebenarnya sudah tahu bahwa mereka ini tidak mendapatkan apa-apa, tapi di sini Yesus bertanya, "Apakah kamu memiliki lauk pauk?" Ini Tuhan Yesus tidak sedang bercanda sebenarnya, tapi Tuhan ingin memberikan konfirmasi kepada kita sebagai pembaca bahwa mereka ini benar-benar tidak mendapatkan apa-apa satupun. Dan kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh." Dan di sana kita bisa melihat hal serupa pernah terjadi juga ketika Yesus memanggil murid-murid yang lain ketika mereka kemudian tidak mendapatkan apa-apa, kemudian Yesus memberi perintah untuk bisa menebarkan jala di sisi kanan mereka. Dan di sini kita bisa melihat mereka kemudian taat, meskipun dengan situasi kondisi yang tidak memungkinkan, jarak dari laut besar dengan mereka sudah sangat jauh, artinya mereka ini sudah sangat dekat dengan pantai, bibir pantai, jaraknya kurang lebih ada 90 meter. Tapi mereka di sini mau taat, dan kita bisa melihat hasil dari ketaatan mereka itu menghasilkan suatu hal yang luar biasa. Dan kemudian kita bisa dilihat di sana bahwa mereka pun terkonfirmasi dengan peristiwa yang Yesus katakan tersebut. Dan kemudian mereka mengatakan bahwa itu adalah Yesus, itu adalah Kristus, itu adalah Tuhan. Dan kemudian Petrus kemudian
menggunakan pakaiannya dan kemudian dia terjun ke dalam danau dan menemui Yesus yang saat itu sedang menunggu di pantai. Dan kemudian kita bisa melihat peristiwa di mana kemudian pada waktu itu Yesus sudah menyiapkan sarapan bagi mereka. Di sana dijelaskan ada roti dan kemudian ikan. Dan kemudian pada ayatnya ke-15 sampai ayatnya yang ke-19 kita bisa melihat bagaimana kemudian Yesus bertanya kepada Petrus untuk memberikan konfirmasi apakah dia mengasihi Tuhan. Dan di sana kita bisa melihat ada 3 kali Yesus mempertanyakan hal yang sama. Yesus tidak balas dendam, Bapak Ibu Saudara-saudara, karena mungkin Petrus sudah mengkhianati Yesus sebanyak 3 kali, maka Yesus balas dendam 3 kali juga saya ingin bertanya kepada Petrus. Tapi di sini sebenarnya tidak. Yesus hanya ingin memberikan sebuah konfirmasi yang jelas apakah benar-benar Petrus ini benar-benar mengasihi Tuhan. Kalau kita lihat dari bahasa asli, maka kita akan menemukan bahwa ada kualitas pertanyaan yang naik dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan ketiga, dan itu tidak akan saya bahas di sini. Dan kemudian kita bisa melihat pada akhirnya Yesus memberikan suatu pelayanan bagi Petrus, dan kemudian hal yang sangat indah di sini saya lihat di ayat yang ke-9 bagian akhir yang mengatakan ikutlah aku. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berdasarkan teks yang sudah kita baca dan yang sudah paparkan tadi, maka kita akan belajar 3 hal praktis bagaimana kemudian ada harapan di balik kebangkitan Kristus. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada minggu yang lalu kita sudah mendengar tentang firman Tuhan. Setelah kabar kebangkitan Yesus tersiar di mana-mana, maka kemudian kita melihat ada pihak-pihak yang dulu menyalibkan Yesus, yang dulu membenci Yesus, kemudian berfakat untuk bisa menyebarkan berita bohong atau berita hoaks mengenai kebangkitan Kristus. Mereka takut jangan sampai banyak orang mengetahui fakta tersebut, bahwa Kristus itu benar-benar bangkit, bahwa Kristus itu benar-benar dibangkitkan pada hari yang ketiga. Mereka takut mereka akan ditinggalkan. Mereka takut pengajaran yang saat itu mereka sampaikan itu ditolak oleh orang banyak. Dan kemudian orang banyak itu mengikuti murid-murid Yesus dan percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Itulah yang sangat mereka takuti, kehilangan pengikut mereka. Nah, dalam konteks ini dari awal kita tahu bersama ada 2 kubu yang bersih tegang. Artinya yang fes-fesan atau saling lawan. Ada Yesus bersama murid-muridnya dan kemudian para ahli Taurat bersama konco-konconya. Kita bisa melihat di sini bahwa ketika semuanya selesai, ketika mereka berhasil menyalibkan Yesus, kubu yang membenci Yesus dan ajarannya ini sibuk mencari cara untuk menutupi fakta bahwa kebangkitan Kristus itu benar-benar nyata. Jadi mereka merasa ketakutan. Tetapi di lain pihak, Yesus pada waktu itu sedang memulihkan harapan yang hilang setelah kematiannya di atas kayu salib. Di satu sisi ada orang-orang yang berusaha membuat dosa demi menutupi dosa yang lain. Di satu sisi ada orang-orang yang berusaha membuat sebuah kebohongan demi menutupi kebohongan yang lain. Tetapi di satu sisi kita bisa melihat Yesus sedang berusaha untuk bisa mengubah hati yang hancur menjadi sukacita. Yesus sedang berusaha untuk menyalakan kembali sumbu yang nyaris pudar dan memberikan kepastian bahwa ada Tuhan yang telah menang dan akan terus menyertai mereka. Inilah alasan yang pertama, mengapa kemudian Yesus ini masih tetap tinggal selama 40 hari setelah kebangkitannya. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengapa Yesus harus tetap tinggal selama 40 hari sebelum ia kembali. Yang pertama adalah berdasarkan dengan teks yang sudah kita baca, maka kalau kita memperhatikan pada bagian awal, maka kita akan menemukan bahwa Yesus ingin mengembalikan harapan mereka setelah mereka mengalami penganiayaan. Maka ada kasih Kristus yang siap untuk memulihkan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa sebenarnya dalam konteks ini kita tahu bahwa ada aktor utama, yaitu Petrus, yang telah menyangkal Kristus. Petrus yang telah melihat penganiayaan Yesus. Kemudian ketika dia ditanya oleh orang-orang yang ada pada waktu itu, wah ini murid Yesus ya? Namun dia kemudian mengatakan tidak. Sebanyak 3 kali sambil bersumpah, dia mengatakan tidak. Dan ketika Yesus memandang Petrus,
Dan kemudian Petrus mendengar tanda yang pernah dikatakan Yesus. Maka dalam teks ini dikatakan bahwa kemudian Petrus keluar dan menangis dengan sedihnya ketika pada waktu dia mengkhianati Yesus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika saya membaca teks ini, saya tidak bisa berhenti untuk bisa memperhatikan. Beberapa kali saya berusaha untuk membaca dan berusaha menempatkan diri sebagai seorang yang bernama Petrus di sini. Dan kemudian saya sedikit merasakan gambaran apa yang diperoleh atau apa yang dialami oleh Petrus pada konteks pada waktu itu. Bagaimana tidak, dia adalah seorang yang mengatakan bahwa biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ketika Yesus hampir diserahkan, Yesus bilang sama murid-muridnya, akan ada waktunya atau sebentar lagi, maka imanmu akan diuji. Maka Petrus dengan gagahnya, "Woi, biarkan mereka ini tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-kali tidak." Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, namun ketika ia melihat penindasan penganiayaan yang dialami oleh Yesus, ia justru mengatakan dan bersumpah bahwa dia tidak mengenal Yesus. Dan ketika di sini saya mencoba untuk bisa menempatkan diri bagaimana menjadi seorang Petrus pada waktu itu. Ketika dia berhasil mengatakan bahwa dia bukan pengikut Kristus, maka Kristus melihat Petrus. Kalau kita baca kisah penyangkalan ini, Yesus sempat melihat Petrus dan Petrus melihat Yesus. Ini sudah merupakan suatu hal yang luar biasa menurut saya. Ini pasti akan menggoncang psikologi seseorang. Ketika dia mengkhianati orang dengan terang-terangan di depan orang tersebut, dengan kemudian bersumpah, dan kemudian orang yang saat itu begitu mengasihi dia itu Yesus, kemudian melihat perlakuan dari seorang yang bernama Petrus. Pasti ketika Petrus melihat atau berada di momen ini, maka sudah pasti dalam hati Petrus merasakan kesedihan yang begitu dalam. Sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, secara psikologis Petrus pasti mengalami rasa bersalah yang mungkin tidak akan pernah dia lupakan seumur hidup. Bagaimana mungkin guru yang paling dia kasihi dan yang mengasihi mereka kemudian terlihat menatap dia penuh dengan kesengsaraan, tetapi justru dia bukan menemani, tetapi justru menolak dia. Mendengar kabar kebangkitan bagi Petrus bisa jadi ada dua hal yang dipikirkan. Yang pertama, ini adalah suatu sukacita bagi dia karena Kristus ternyata bangkit sesuai dengan apa yang dijanjikan. Tetapi di satu sisi, pasti Petrus mengalami yang namanya ketakutan. Karena apa yang pernah dia lakukan terhadap Yesus. Sudah pasti secara ideal, secara manusia, ya pasti Yesus akan membalas apa yang pernah yang pernah Petrus lakukan ketika Yesus dianiaya. Bagi Petrus mungkin ketika Yesus bangkit, mungkin salah satu orang yang akan menerima ganjaran atau hukuman adalah Petrus atau dirinya sendiri. Namun di sini kita bisa melihat dan belajar bahwa kasih Kristus membawa pemulihan bagi orang-orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa kepada Tuhan dan berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Yesus datang bukan untuk membuat perhitungan dengan Petrus karena sudah menyangkal dia, tetapi di sini kita bisa melihat Yesus yang berinisiatif untuk datang kepada Petrus untuk memulihkan hubungan yang sempat rusak karena penganiayaan dan adanya pengkhianatan oleh Rasul Petrus. Pengampunan Yesus membuktikan kasih-Nya kepada setiap orang tanpa melihat latar belakang masa lalu. Seharusnya Petrus yang datang kepada Kristus, tetapi di sini kita bisa melihat Tuhan yang datang menyelesaikannya di hadapan Petrus. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu masih ingat ataupun masih mengingat apa yang pernah diilustrasikan oleh pendeta Nelly dari GKK Samarinda, di mana kemudian ada sebuah kisah perjalanan hidup dari seorang ibu yang ditinggalkan suaminya, dan kemudian suaminya itu pergi dengan perempuan lain, dan kemudian perempuan itu harus membesarkan anaknya seorang diri, dan sudah pasti ada begitu banyak tantangan hidup, ada begitu banyak pergumulan yang harus dialami oleh ibu tersebut. Singkat cerita, berapa tahun kemudian suaminya ini ditinggalkan oleh selingkuhannya atau istrinya yang kedua.
dalam keadaan sekarat atau dalam keadaan sakit stroke. Keluarga dari suaminya itu tidak mau menerima dia lagi karena sudah sakit, hanya ingin menambah beban aja. Tetapi istri yang pertama itu dengan setia masih mau menerima sang suami. Ketika ditanya mengapa kemudian ibu ini mau menerima sang suaminya, yang saat itu sudah pasti akan membawa beban lagi dalam kehidupan keluarganya. Tetapi dia menjawab, karena Kristus telah mengasihi aku, karena Kristus telah menebus aku, karena Kristus telah menyelamatkan saya, karena Kristus telah menebus saya, maka saya juga harus melakukan hal yang sama kepada suaminya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Di sini Kristus ingin memberikan pelajaran bagi kita bahwa mengampuni itu adalah satu hal yang sangat mulia di mata Tuhan. Yesus ingin memberikan teladan bagi kita bahwa mengampuni itu adalah karya Allah dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita punya masalah dengan sesama kita, dengan istri kita, dengan anak kita, dengan ponakan, tetangga kita, kakak beradik, atau bahkan sesama jemaat, yang mungkin membuat kita sakit hati, emosi, tersinggung, dan lain sebagainya. Marilah kita belajar dari teladan Yesus Kristus. Seberapa sakitnya kita disakiti, mari kita belajar untuk mengampuni. Karena Kristus telah lebih dahulu mengampuni. Seperti cerita ilustrasi, bahkan juga kisah nyata yang saya sampaikan tadi, ibu ini rela dengan tulus ikhlas, bahkan dengan kesetiaannya kepada Kristus, mau menerima orang yang pernah ia sakiti. Yang kedua, harapan apa yang ada di balik kebangkitan Kristus dalam teks ini? Yang kedua adalah Tuhan paling tahu apa yang kita perlukan. Kalau kita membaca teks tadi, seperti yang saya katakan tadi, kita perhatikan di dalam ayat yang ketiga, di sana dikatakan, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Dan kemudian kita bisa melihat di dalam ayatnya yang ke-6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh apa yang kamu cari. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan tahu apa yang paling kita butuhkan. Tuhan paling tahu apa yang saat ini kita perlukan. Dalam teks ini Tuhan Yesus sedang, sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, Tuhan itu Yesus tidak sedang bercanda, tapi dia dengan serius mempertanyakan, apakah kalian memiliki lauk pauk? Ini memberikan konfirmasi bagi kita sekali lagi bahwa sebenarnya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tapi di sini kita bisa melihat respon mereka terhadap apa yang Tuhan katakan. Kalau mungkin kita membaca dalam konteks firman Tuhan yang lain, di mana kemudian Yesus pernah melakukan hal yang sama, maka mereka ini komplain. Aslinya mereka sedikit berdebat dengan apa yang Yesus katakan. Di dalam teks, kalau kita baca di dalam teks yang lain, di mana kemudian kita bisa melihat Yesus pernah melakukan hal yang sama. Mereka ini mempertanyakan, kami ini sudah semalaman loh menangkap ikan. Kami ini sudah semalaman tebar sana tebar sini, tapi kami tidak mendapatkan apa-apa. Tapi di sini kita bisa melihat respon mereka, itu mereka mau taat dengan apa yang Yesus katakan kepada mereka. Mereka tidak komplain, ini kan waktunya sudah mau siang, ikan itu sudah nggak ada. Ini apalagi ini sudah dekat bibir pantai, mana mungkin ada ikan lagi di daerah sini. Tapi mereka mau taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan mereka. Dan di sini kemudian kita bisa melihat mereka pun mendapatkan apa yang mereka butuhkan, bahkan lebih dari apa yang mereka butuhkan. Suatu ketika ada seorang ibu pembuat dan penjual tempe. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar ilustrasi ini. Dia adalah orang yang sangat taat beribadah kepada Tuhan. Setiap hari meskipun hidup sederhana dan serba pas-pasan, bisa dikatakan ya pendapatan hari ini habis hari ini, tapi dia tetap senantiasa selalu bersyukur. Suatu ketika, nggak tahu apa yang sedang terjadi, tempe yang dia buat, itu ketika pagi hari dia indak ke pasar, tempenya ini ternyata belum jadi 100%. Masih setengah mentah atau apa istilahnya. Belum jadi pokoknya. Masih butiran-butiran kedelai. Dan
bagi dia ini adalah satu hal yang sangat dia butuhkan, karena kalau dia tidak jualan maka sudah pasti dia tidak mendapat makanan, dan artinya sisi keluarganya pun tidak makan. Tapi dengan iman, sekali lagi ini adalah orang yang sangat taat kepada Tuhan, saat beribadah kepada Tuhan. Dengan iman dia meyakini bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat. Akhirnya dia kemudian mengemas tempenya di dalam bakul, dalam keranjang yang biasa dipakai untuk ke pasar, dan dalam perjalanan dia menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dengan berdoa bahwa Tuhan pasti akan melakukan mujizat. 1 jam perjalanan sampailah ia ke pasar. Pagi itu masih ramai. Dan pada saat dia ingin menjual, dia kemudian melihat isi bakul tersebut atau keranjang tersebut. Dengan perlahan dia buka, dan ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, tempe tersebut masih tetap sama. Artinya belum ada perubahan. Dia terus berdoa dengan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, mengatakan bahwa ini adalah satu hal yang sangat ia butuhkan dan perlukan. 2 jam kemudian dia membuka lagi bungkusan tersebut, dan ternyata masih sama juga tempenya. Hari semakin siang, pasar semakin sunyi, karena kan biasa pasar hanya ramai pagi gitu. Dia mulai putus asa, tapi iman percayanya ini tetap kuat di dalam Tuhan. Dia masih meyakini bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat. Akhirnya dengan sebuah tindakan dia membungkus kembali tempe tersebut yang belum jadi dengan kain, dan kembali dia berdoa kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan hati bahwa Tuhan tolong buatlah mujizat bagi dia, karena tanpa tempe ini maka keluarganya tidak akan makan pada waktu itu, hari itu. Pada saat Amin, kemudian ada seorang ibu yang mondar-mandir ke sana sini, tanya sini sana sini, tepat berada di depan dia dan berkata, "Bu, ibu penjual tempe ya?" "Oh iya bu, saya penjual tempe." "Kenapa bu? Ada yang bisa saya bantu?" "Waduh, saya mencari tempe bu." Nah, akhirnya dia merasa, oh mungkin ini jawaban Tuhan. Tapi dia belum yakin, jangan-jangan tempenya ini masih belum jadi, masih setengah jadi. "Tapi bu, saya mencari tempe yang berbeda." Wah, berbeda gimana ini maksudnya? "Saya mau cari tempe yang belum jadi," artinya masih setengah jadi. Karena anak saya yang di Singapura itu senang sekali makan tempe, maka dia minta dikirimin tempe tersebut. Dan biasanya kalau dia mengirim ke luar negeri dengan waktu estimasi yang cukup panjang, maka dia mencari tempe yang belum jadi. Sehingga pas tiba di tempat, mungkin pagi, sorenya sampai, malamnya sampai, itu tempenya itu sudah jadi gitu. Akhirnya ibu itu bersyukur, wah ternyata Tuhan jawab doa. Tapi dia masih ingat loh, ini saya sudah berdoa loh. Tiba-tiba Tuhan sudah berubah menjadi tempe yang normal, ya pasti nggak laku kan. Akhirnya dia buka dengan perlahan-lahan, ternyata memang betul. Sesuai dengan doanya itu, tempe tersebut memang masih tetap sama, tidak ada mujizatnya. Tetapi kemudian tempe itu laku terjual dengan harga yang lebih besar dan pendapatannya lebih banyak dibandingkan hari sebelumnya. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Ketika murid-murid Yesus semalaman berusaha untuk mencari ikan, bahkan dengan pengalaman mereka dan keahlian mereka yang luar biasa, mereka tidak menemukan apa-apa yang mereka cari. Namun di sini kita belajar bahwa Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada mereka dengan memberikan apa yang mereka perlukan. Kalau kita lihat dalam teks tadi. Terkadang dalam kehidupan kita, Tuhan bisa saja memakai sesuatu yang kelihatannya kegagalan dalam kehidupan kita. Terkadang sesuatu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, terkadang di luar dari ekspektasi kita. Contohnya seperti murid-murid Yesus tadi. Mereka sudah semalaman mencari, tapi mereka tidak menemukan. Ilustrasi tadi, ibu penjual, pembuat dan penjual tempe tadi. Dia pikir, wah ini sudah nggak memungkinkan lagi bagi dia. Tapi Tuhan bisa melakukan hal luar biasa tanpa mengubah sesuatu. Jadi tanpa melakukan mujizat yang besar pun, sekalipun Tuhan bisa mengubah sesuatu. Maka di sini saya belajar juga secara pribadi bahwa ada untungnya di mana kemudian Yesus itu atau Tuhan itu tidak langsung bisa langsung menjawab doa kita. Kalau seandainya memang Tuhan langsung menjawab doa kita seperti kisah ibu tadi, maka sudah pasti ibu ini tidak akan mendapatkan hasil seperti yang diharapkan oleh ibu tersebut. Atau mungkin terkadang dalam kehidupan kita kan tanpa kita sadar ketika kita mengalami pergumulan, tantangan hidup, aduh Tuhan, hidup ini sudah setengah mati. Tuhan, mending saya akhiri hidup aja gitu. Kalau Tuhan langsung jawab, waduh, habis.
hidup kita. Setiap kali kita ada pergumulan, terkadang kita merasa, Tuhan akhiri hidup ini, saya nggak sanggup lagi. Tapi bersyukur kalau Tuhan memang tidak selamanya langsung bisa menjawab doa kita seperti apa pengalaman yang diceritakan dalam ilustrasi tadi. Mungkin kita sudah berusaha, segala sesuatu kelihatannya berjalan dengan baik, semua persiapan aman-aman saja, namun terkadang Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi di luar dari rencana kita, seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Namun seringkali, sekali lagi saya katakan bahwa kegagalan itu bisa menjadi konteks di mana Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, terkadang di dalam kegagalan itu menjadi konteks di mana Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Yakinlah kalau Tuhan tahu kebutuhan kita, kita meyakini bahwa Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan, maka saya pun meyakini bahwa tepat sesuai dengan waktu Tuhan, Tuhan pasti akan menyatakannya. Seperti murid-murid Yesus, mungkin mereka bisa komplain seperti yang saya katakan tadi. Ini sudah dekat pantai, jaraknya tinggal 90 meter, masa ada ikan lagi? Tapi di sana Tuhan bisa melakukan hal yang luar biasa. Kuncinya di sini kita bisa melihat seperti yang saya katakan tadi adalah ketaatan. Ketika mereka menyuruh menebarkan jala, meskipun dengan posisi yang tidak biasa, kondisi yang tidak memungkinkan, waktu yang tidak tepat, tapi kalau Tuhan ingin menyatakan waktunya, maka itu sudah pasti akan menghasilkan sesuatu yang berguna dalam kehidupan kita. Situasi saat ini, seperti yang sudah disampaikan tadi, itu adalah sangat berat dalam kehidupan kita. Situasi yang sangat bisa dikatakan buruk, yang pernah terjadi dalam sejarah dunia. Tapi yakinlah, ketika kita bersandar kepada Tuhan, dan kita terus berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita untuk melewati ini semua. Yakinlah dengan iman, bahwa Yesus paling tahu apa yang kita perlukan saat ini. Dan yang ketiga, yang terakhir, secara praktis apa yang kita akan pelajari di balik kebangkitan Kristus adalah panggilan untuk melayani bersama Kristus. Yang ketiga adalah panggilan untuk melayani bersama Kristus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau di antara kita ada yang bertanya, atau mungkin Pak Pendeta bertanya kepada kita, atau saya ditanya oleh Pak Pendeta, atau sebaliknya, mengapa mau melayani Tuhan? Maka mungkin ada berbagai jawaban yang akan kita berikan. Karena saya sudah nggak ada kegiatan di rumah, maka mending saya pelayani. Saya sudah pensiun, maka saya melayani Tuhan. Karena saya takut kalau saya tidak melayani, nanti kalau saya kembali kepada Bapa di surga, Tuhan mau tanya, kamu apa yang kamu lakuin? Nggak ada. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa ketika kita diberikan anugerah untuk melayani, maka seharusnya kita memaknai atau kemudian meyakini bahwa itu semua atas berkat dan anugerah Tuhan. Itu semua karena kepercayaan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari teks ini kita akan belajar, pada bagian terakhir, kita akan menemukan mengapa melayani Tuhan itu adalah sebuah anugerah. Pertama, karena yang kita layani itu adalah Raja di atas segala raja. Hal ini terbukti dengan kuasanya yang tak terbatas yang dibuktikan oleh Kristus, di mana kemudian dia mampu mengalahkan penguasa-penguasa, baik penguasa langit maupun bumi termasuk iblis. Dan kemudian dia adalah sang pencipta langit dan bumi. Artinya ketika kita melayani Allah sebesar ini, maka ini semua adalah anugerah Tuhan. Yang kedua adalah mengapa pelayanan itu adalah sebuah anugerah, karena sebenarnya kita itu tidak layak. Sebenarnya manusia itu tidak layak untuk bisa melayani Tuhan. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Kita hanyalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan dosa. Kita manusia yang seharusnya dihukum atau menjadi musuhnya Allah atau jadinya seteru Allah, tapi kita dijadikannya sebagai hambanya atau sebagai pelayannya. Kemudian juga kita bisa melihat dalam konteks ini ada si Petrus lagi yang menjadi aktor utama di sini, Bapak Ibu Saudara. Dia adalah orang yang sebenarnya tidak layak. Dia adalah orang yang mengkhianati Yesus. Dia orang yang bersumpah mengatakan bahwa Kristus itu bukan Tuhannya. Dia bukan pengikutnya. Tapi sekali lagi di sini kita bisa melihat Petrus menjadi representasi. Petrus itu menjadi perwakilan bahwa manusia, Petrus, dia secara pribadi sebenarnya tidak layak. Namun dia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pelayannya. Kasih anugerahnya menjadikan Petrus sebagai orang-orang yang dipilih untuk menjadi pelayannya. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkati Tuhan? Apakah saat ini kita masih merasa tidak layak untuk melayani Tuhan? Saya ini orang yang buruk, saya ini orang yang penuh dengan dosa.
Saya tanya sama Bapak Ibu Saudara, apakah di antara kita ada yang lebih buruk dari seorang yang bernama Petrus yang pernah menyangkal Kristus, bahkan bersumpah tidak mengenal Kristus? Atau kita merasa bahwa kita tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Saya itu nggak mampu berkata-kata di depan orang. Saya itu bukan orang pinter. Sekali lagi saya katakan, apakah Bapak Ibu di antara kita yang lebih buruk dengan para nelayan yang dipakai Tuhan secara luar biasa? Mereka itu tidak punya latar belakang pendidikan yang tinggi. Tetapi sekali lagi, mereka itu mau taat dengan panggilan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, ketika kita saat ini diizinkan oleh Tuhan untuk melayani dalam semua aras pelayanan, baik itu sebagai majelis, sebagai pengurus, sebagai guru sekolah minggu, nanti kemudian ada tugas-tugas dalam liturgi gereja, pembawa doa, liturgos, main musik, LC dan lain sebagainya, maka gunakanlah waktu, gunakanlah kepercayaan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan itu sebaik mungkin. Karena sekali lagi, sebenarnya kita itu tidak layak untuk bisa melayani Tuhan, tapi Tuhan yang kemudian melayakkan kita. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekali lagi saya katakan, di dalam bagian terakhir dalam Yohanes pasal 21, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya ke-19, saya kemudian melihat ada satu kata yang bagi saya sangat tersentuh pada bagian terakhir, yaitu ikutlah aku. Petrus yang tidak layak, namun Tuhan mengatakanlah ikutlah aku. Bagi Petrus akhir karirnya ketika dia sudah menyangkal Yesus, ya udah selesai. Karena sudah pasti kalau benar-benar Yesus bangkit, maka dia jadi orang yang pertama yang akan dihukum. Tapi di sini kita bisa melihat Tuhan mau memulihkan kehidupan Petrus. Dia mengalami tekanan psikologis yang berat karena dia menyangkal Kristus di depan mata Kristus. Namun Tuhan mau memulihkan dia dan mau mempercayakan pelayanan yang besar bagi dia. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara-saudara bagaimana keadaan kita saat ini. Di tengah situasi saat ini, suatu situasi yang bisa dikatakan sangat serba sulit, ancaman virus corona membuat kita merasa ketakutan. Belum lagi kebutuhan hidup yang pasti jelas dipengaruhi dengan adanya virus corona. Di sana sini banyak yang teriak harga bahan pokok naik. Dulu saya biasanya beli gula itu sekilo itu hanya 14.000. Kemarin saya beli itu sudah 19.500. Artinya naiknya luar biasa. Namun Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, lewat momen kebangkitan Yesus Kristus, kita mau belajar beriman bahwa ada Tuhan yang siap memulihkan hidup kita. Ada Tuhan yang akan sanggup memulihkan keadaan saat ini. Sebesar apapun peristiwa yang saat ini terjadi, yakinlah bahwa Tuhan mampu untuk memulihkan. Kalau Tuhan yang izinkan, sekali lagi, maka pasti Tuhan akan memampukan kita juga untuk melewati ini semua. Ada Tuhan yang mempunyai seluruh kehidupan kita. Seantero langit adalah milik Dia, yang sudah pasti paling tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau saat ini mungkin kita teriak-teriak sana sini kebutuhan kita, seperti yang disampaikan lewat doa tadi, mungkin kita nggak bisa bekerja lagi seperti biasa, tapi kita harus tetap hidup, artinya harus ada pengeluaran. Namun itu tidak mungkin terjadi di situasi saat ini. Tapi yakinlah, Tuhan paling tahu apa yang kita butuhkan. Dengan iman sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu Saudara meyakini bahwa Tuhan pasti akan memampukan kita untuk bisa memenuhi segala kebutuhan kita. Bahkan bukan hanya sampai di situ. Tuhan pun menganugerahkan kita hak istimewa untuk menjadi pelayannya, untuk hormat dan kemuliaan Allah Tritunggal. Sekali lagi kita yang tidak layak, namun Tuhan melayakkan kita untuk ada bersama-sama dengan Dia untuk menjalankan tugas pelayanan. Tetap beriman, selalu andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, terus bersandar kepada Kristus. Yakinlah dengan iman yang teguh bahwa badai ini pasti akan berlalu. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih. Pagi hari ini lagi Tuhan boleh lagi memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan, di mana bahwa ada Tuhan yang sedang dan sementara memulihkan kehidupan kami. Ada Tuhan yang sedang memulihkan keadaan yang sedang terjadi di seantero bumi ini Tuhan. Dan kami pun meyakini bahwa ada Tuhan yang sedang melihat dan lebih tahu apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Dan kami pun meyakini dengan iman bahwa ada Tuhan yang sedang
berkarya bersama-sama dengan kami, yang telah mempercayakan hak istimewa kami untuk terus dan selalu melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami senantiasa selalu menyenangkan hati Tuhan, meskipun dengan situasi dan kondisi yang saat ini, tapi kami meyakini dan percaya bahwa ada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami, Tuhan yang akan terus bersama-sama dengan kami, Tuhan yang akan terus memberkati kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian tadi kita telah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan suatu sukacita apabila kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih untuk hamba-Nya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada Tuhan saja kita senantiasa menaruh pengharapan kita. Dan di dalam Tuhan, berkat-Nya selalu mengalir di dalam kehidupan kita pula. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita nyatakan syukur kita dengan bersama-sama memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Sembari kantong kolekte dijalankan, kita akan memuji Tuhan, Bapa Surgawi. Jemaat untuk berdiri. Bunga di padang Bapa menjaga, dan burung pun Ia menuntun pulang. Kasih-Nya yang limpah ruang, Bapa Surgawi memelihara. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh kasih, kami senantiasa mengucap syukur padamu ya Tuhan, untuk pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk anugerah kesehatan yang masih Tuhan berikan untuk setiap kami sampai pada hari ini. Walau saat ini Tuhan di tengah-tengah
wabah virus COVID-19 Tuhan yang masih belum terselesaikan hingga saat ini Tuhan. Tapi berkat kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kami masih bisa datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, walaupun kami dapat melaksanakan dengan keluarga kami masing-masing di dalam rumah. Tapi ini Tuhan, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang masih Tuhan izinkan untuk kami datang beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk membawa bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, di dalam memerangi penyebaran virus COVID-19 Tuhan, dengan berbagai usaha, upaya, anjuran atau di mana Tuhan saat ini sedang diberlakukan PSBB di mana-mana Tuhan, bahkan di seluruh provinsi atau pemerintahan kota, saat ini juga diberlakukan. Ini semua Tuhan adalah usaha pemerintah di dalam untuk memutus penyebaran virus corona ini Tuhan, agar semuanya ini boleh cepat terselesaikan. Tentu ini semua Tuhan dilema bagi pemerintahan kami. Dampak yang ditimbulkan sungguh luar biasa. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kami memiliki Tuhan yang luar biasa, yang sanggup memulihkan semuanya. Dan kami terus menyandarkan semuanya ini kepada-Mu ya Tuhan, agar virus ini Tuhan boleh cepat berlalu dan pemerintahan kami boleh kembali berjalan normal seperti biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk pemerintahan kami, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, kami menyerahkan semua juga ke dalam tangan Tuhan. Kiranya mereka juga boleh bekerja sama dengan baik di dalam menjalankan roda pemerintahan bangsa kami. Dengan adanya virus ini banyak pembatasan-pembatasan yang dilakukan. Tapi kami berdoa Tuhan, kiranya pembatasan ini bisa tetap berjalan dengan baik, saling berkoordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kota, guna untuk melancarkan khususnya pengiriman barang yang mungkin saat ini terus berlangsung untuk kebutuhan pokok bagi kehidupan masyarakat Indonesia Tuhan. Karena dengan virus ini banyak setiap anak-anak Tuhan, bahkan masyarakat Indonesia Tuhan tidak bisa bekerja, bahkan banyak pemutusan hubungan kerja di setiap perusahaan. Tentu ini Tuhan menjadi kesulitan bagi masyarakat Indonesia di dalam mencukupi segala kebutuhan hidup mereka Tuhan. Tapi dengan semuanya ini Tuhan, kami terus menyandarkan semua ke dalam tangan Tuhan, bahwa ini semua adalah kehendak Tuhan, dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik bagi setiap bangsa, setiap masyarakat Indonesia Tuhan, di dalam menghadapi virus corona ini Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami juga berdoa membawa jemaat-Mu GPMI Bontang Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit, di mana kami berdoa untuk Ibu Lili yang sedang dirawat di Rumah Sakit Amalia. Kami seluruh jemaat-Mu Tuhan hanya bisa menyerahkan dan berdoa ke dalam tangan Tuhan. Kiranya melalui perawatan dokter dan perawat yang menanganinya Tuhan, mereka bisa memberikan perawatan yang terbaik, dan Tuhan boleh memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan, semua kiranya dengan kuasa Tuhan bisa menjadikan sarana kesembuhan bagi Ibu Lili Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi Bapak David yang setia dan mendampingi Tuhan. Kiranya Tuhan terus berikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran di dalam mendampingi Ibu Lili, dan
Kami juga berdoa Tuhan untuk segala kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, kiranya Tuhan juga yang mencukupkan. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi pemulihan kesehatan bagi Saudara Greti pasca perawatan di Rumah Sakit PKT. Kami berdoa Tuhan, kiranya juga Tuhan terus memberikan kesembuhan proses demi proses melalui makanan, obat-obatan yang mereka konsumsi saat ini Tuhan, agar semua itu boleh menjadikan kesembuhan bagi Saudara Greti sehingga mereka pun juga boleh kembali beraktivitas seperti biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan iman kerohanian bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di gereja kami Tuhan. Kami terus menyerahkan ke dalam tangan Tuhan agar setiap kami boleh hidup takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, menyerahkan segala aspek kehidupan kita kepada Tuhan, apalagi di tengah-tengah pasca virus corona ini Tuhan. Kiranya ini semua tidak mengurangi kesetiaan kita kepada Tuhan, dan Tuhan terus memberikan kami tetap semangat di dalam kami melayani Tuhan dalam hidup kami, di dalam kami bergerak. Terima kasih Tuhan, dan kami juga mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, di mana pada hari ini Tuhan, kami bisa memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan, sebagai ungkapan syukur, di mana kami sudah menerima firman-Mu, kiranya firman-Mu ini boleh menguatkan iman dan hati kami Tuhan. Kiranya persembahan ini Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, agar Tuhan boleh pakai untuk kemuliaan nama Tuhan dan pelayanan di gereja kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa syafaat ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menyempurnakan setiap doa syafaat kami ini, di mana Tuhan sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, kita telah mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengajak kita bersama-sama kita naikkan pujian kepada Allah Tritunggal, doksologi. Kita terima berkat Tuhan dan bersama-sama kita pujikan Amin Song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita kembali mengarahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita percayakan hidup kita dalam tangan kuasa dan pimpinan Tuhan. Kita yakin bahwa ada harapan di balik kebangkitan Kristus. Ada sukacita yang kita alami, ada kehidupan baru yang kita nikmati bersama-sama dengan kebangkitan Kristus. Biarlah hidup kita semakin hari kita memuliakan nama Tuhan,
Dan Tuhan menuntun langkah-langkah hidup kita untuk membawa berita sukacita kepada orang-orang di mana Tuhan mempertemukan kita. Serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, bangkit bahkan yang naik ke sorga, Ia menang bahkan selalu menang, penyertaan urapan kuat kuasa pimpinan sukacita, penghiburan daripada Allah Roh Kudus, menyertai hidup saudara sekalian. Kasih-Nya mengalir bagaikan aliran air hidup yang tidak akan pernah kering, mulai saat ini, seterusnya, bahkan sampai Maranatha. Amin. 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 Silakan duduk. Saat teduh, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.